Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa qala Dhunnun al-Misri rahimahullah, as-sufi man idza nataqa abana nutqahu anil haqa'iq wa idza sakata nataqat anhul jawarihu biqat'il ala'iq. Masih menjelaskan, menerangkan tanda-tanda kemuliaan, keistimewaan dari seorang hamba tanpa mengungkapkan jati dirinya. Ia akan diketahui dengan tanda-tanda tersebut atau dari tanda-tanda tersebut. Imam Dhunnun al-Misri beliau berkata, as-sufi, orang yang sufi. Sufi itu orang yang hatinya bersih dari segala penyakit dan kotorannya, tidak memiliki iri, dendam, sombong, bangga diri, pamer, cinta dunia, cinta kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Itu sufi. Lah mereka itu man idza nataqa, kalau ngomong, kalau berbicara, abana nutqa anil haqa'iq, yang diomongkan yaitu kebenaran, hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, enak, dingin didengar oleh telinga. Yang mendengarkannya merasa ingin terus mendengarkannya. Isinya bagaimana menjadikan diri lebih baik, lebih sempurna, merubah kekurangan, kesalahan yang ada pada diri. Jadi yang mendengarkan asik, enak. Jadi idza nataqa, jika ngomong, abana nutqa anil haqa'iq, yang diceritakan itu sesuatu kebenaran yang antara memperbaiki atau mengobati seseorang yang jauh, yang lupa, yang lalai, yang tersesat, menyempurnakan mereka yang sudah berada dalam kebaikan, ketaatan. Wa idza sakata nataqat anhul jawarih biqat'il ala'iq, jika mereka diam, nggak ngomong, anggota badannya itu menyampaikan tentang dia, biqat'il ala'iq, ia memutus al-ala'iq, ketergantungan kepada makhluk. Jadi kalau diem, jadi diemnya bisa diartikan dari dia bahwa dia tidak membutuhkan makhluk, tidak menginginkan apapun dari makhluk, tidak ada hasrat dari makhluk. Jadi diemnya menyampaikan kepada orang-orang bahwa yang dibutuhkan manusia itu hanyalah Allah, dari Allah. Ketika ngomong, menjelaskan, menerangkan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai makhluk dalam kebaikan, kebenaran, dan benar-benar menjauh daripada
Itu sufi. Jadi diemnya mereka, omongannya mereka itu bisa diketahui. Jadi nggak perlu mereka ngomong, aku ini fulan, aku ini punya pangkat kedudukan A, I, U, tidak perlu. Beda kalau dengan duniawi. Kalau duniawi, kalau kita mengaku, ya harus ada buktinya. Buktinya apa? Nah, misalnya kalau kita mengaku kalau kita ini S1, buktinya apa? Nah, ijazahnya nih. Nah, kita mengaku sebagai aparat A, aparat B, mana buktinya? Nah, tapi kalau walinya Allah nggak perlu bukti dengan menunjukkan kelebihan dan sebagainya, enggak. Perbuatannya, orangnya itu sudah bisa menjadi bukti. Omongannya apa? Oh, omongannya itu, ayo melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ayo hindari keburukan ini, keburukan itu. Orangnya sendiri menjauh, menghindar dari keburukan, dekat dengan kebaikan, ketaatan. Nggak ada ketergantungan dengan makhluk. Tidak ada ambisi untuk mendapatkan apapun daripada makhluk. Sudah, itu bukti sudah. Bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa. Lah bukti itu memang diperlukan. Memang segala sesuatu sebagaimana di kemarin di pertemuan yang lalu, Harithah ketika ngomong asbahtu mu'minan. Aku bangun di waktu pagi beriman. Nabi meminta buktinya. Apakah buktinya itu sholat? Enggak. Tapi dari apa? Perilaku, dari sikap, dari sifat. Karena memang kalau tanpa ada bukti atau tanda-tanda, ya, kalau tanpa ada tanda-tanda, itu pasti banyak pengaku. Kita mau tahu Ramadan aja harus ada apa? Harus ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Terlihat hilal, atau sempurnanya Sa'ban 30 hari. Ada tanda-tandanya. Orang yang mulia, orang yang istimewa itu ada tanda-tandanya. Kalau enggak, akhirnya setiap orang ngaku. Ngaku wali. Tanda-tandanya ada enggak pada dia? Ngaku ini ada tanda-tandanya enggak? Lalu ada tanda-tandanya bisa dipercaya, kalau nggak ada tanda-tandanya penipu. Ya, dikatakan oleh Imam Syekh Ismail Al-Jabaroti, laulal alamat ladda'akulu ahad rafi al-magamat. Kalau bukan karena tanda-tanda, niscaya setiap orang itu mengaku memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang mulia. Kalau bukan karena tanda-tanda, pasti setiap orang mengaku sudah memiliki kemuliaan, keistimewaan. Sekarang orang punya tanda-tandanya, punya dekat dengan fulan, tandanya apa? Foto. Dekat dengan ini, tandanya foto. Foto tandanya, padahal foto itu tidak menggambarkan bahwa kedekatan. Baru pertama kali ketemu, foto bisa. Tapi terkadang orang banyak yang tertipu. Apalagi misalnya cara berfotonya itu berbeda dengan yang lain. Nah, itu kan tergantung pinter-pinternya yang difoto, yang minta foto. Yang minta foto, kalau yang minta foto itu memang ambisinya itu sesuatu dunia, dia tidak akan pedulikan apapun. Yang penting dia dapat jebret, selesai sudah. Punya sesuatu yang diandalkan untuk mendapatkan, untuk meraih, untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Dan itu banyak, tidak sedikit. Apalagi orang-orang hebat, orang-orang besar yang mengaku dekat dengan mereka, menjadi orang yang dengan mereka itu, wah banyak. Bahkan orang-orang seperti itu rela awalnya itu menggelontorkan uang yang banyak. Itu tadi tujuannya. Lah butuh bukti.
Lah bukti kedekatan atau bukti kemuliaan, keistimewaan itu bukan dengan sesuatu yang remeh, tapi dengan sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Yang diakuinya sesuatu yang tinggi. Laulal alamat radda'akulu ahad rafi'al magamat. Kalau bukan karena tanda-tanda, setiap orang akan mengaku memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan, dan lain sebagainya. Wasataha fi abisatahat wa tamat. Kemudian yang disampaikan, yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada ketaatan. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, ma'akbahad da'wa bila syahid, ma wardaka hatta tarawarid. Ma waradaka hatta tarawarid. Alangkah buruknya pengakuan tanpa adanya saksi. Tidak datang kepada kamu sehingga apa? Tarawarid, kamu melihat warid, sesuatu yang datang. Ya sahir wa qalbuhu ragid an ladzatil fikri wa dzikri. Orang begadang tapi hatinya tidur daripada kelezatan berfikir dan zikir. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Begadang, berzikir, tapi hatinya tidur. Membaca Al-Quran, hatinya tidur. Sholat, hatinya tidur, dan lain sebagainya. Apa faedahnya? Nggak ada. Karena itu butuh apa? Butuh bukti, ada saksi. Dan pengakuan tanpa adanya saksi itu adalah pengakuan yang sangat buruk. Dalam syair yang lain, faya mudda'i hubban bighairi haqiqatin fama ashalad da'wa wa ma a'saral makna. Pengaku cinta tanpa adanya bukti, tanpa adanya kebenaran, alangkah mudahnya mengaku dan alangkah sulit makna atau bukti membuktikannya. Mengakunya gampang, membuktikannya yang sulit. Sebagaimana di dalam ayat Allah berfirman, idza ja'akal mu'minatu, idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin. Jika datang kepada kalian para perempuan yang beriman, muhajirat, yang datang dari hijrah, famtahinuhun, uji mereka, tes mereka. Allahu a'lamu biimanihin, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Walhasil intinya, karomah itu bukan dengan mengeluarkan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia atau di luar nalar. Tapi karomah itu yang paling hebat, yang paling istimewa, keistiqomahan seseorang dalam kebaikan ketaatan, keistiqomahan seseorang dalam meninggalkan, menjauhi segala yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada orang yang mengaku dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah, kemuliaan, tanpa adanya bukti-bukti dalam diri seseorang tersebut, pengakuan dusta, penipu yang harus dihindari, yang harus dijauhi, diingatkan, dinasehati, ditempatkan di tempat yang benar, di tempat disadarkan agar tidak terus mengaku, membodohi orang-orang yang bodoh atau orang-orang awam. Karena mengaku tentang sesuatu tanpa adanya bukti itu adalah pengakuan dusta, itu adalah penipu, dan orang-orang semestinya mengerti orang yang mengaku itu tanpa adanya bukti dari diri seseorang tersebut yang nampak, yang terlihat, maka tidak dapat dipercaya.
Karena mengaku memiliki kemuliaan di sisi Allah, kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu berarti bukan pengakuan yang kecil, pengakuan yang besar. Berarti harus bukti tanda yang ada pada diri seseorang itu adalah bukan bukti tanda yang kecil. Kalau kita ngomong dekat sama RT, ya nggak perlu bukti yang wah, yang besar. Nah, tapi kalau kita ngomong dekat sama presiden, punya hubungan yang lain dengan presiden, buktinya apa? Nah, kenapa? Kelasnya lebih tinggi. Nah, begitu juga kalau hubungannya mengaku kepada Allah, yang menciptakan alam semesta, punya hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Ini bukan hal yang kecil, hal yang besar. Lihat orangnya gimana. Jangan kita tertipu dengan yang kita lihat dari dia saat ini, dengan pakaiannya, dengan gayanya, karena itu semuanya bisa dilakukan oleh siapapun. Pakaian itu bisa dibeli kok. Pakaian itu bisa dipakai, bisa digunakan. Yang nggak bisa dibeli, nggak bisa asal make itu adalah sifat, watak. Yang ada pada jati diri seseorang, dan itu nggak mungkin bisa ditipu, nggak bisa mungkin dibohongi. Lisannya mereka bagaimana, telinganya mereka bagaimana, pandangannya mereka bagaimana, dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau merhatikan pandangannya aulia itu beda dengan pandangannya pengaku. Sikapnya para aulia itu beda dengan sikapnya para pengaku. Nah, masa kita nggak bisa membedakan antara yang alami dengan yang buatan? Nah, kalau kita nggak bisa membedakan, karena memang kita kurang mengerti ilmu. Kurang mendalami ilmu, atau masih dikendalikan oleh nafsu, sehingga kita nggak bisa membedakan antara asli dengan KW, antara alami dengan buatan. Air terjun asli alami dengan buatan pasti beda, dilihat berbeda. Walaupun sama-sama airnya terjun, tapi karena yang satu alam, yang satu bukan, kelihatan. Nah, pasti ada perbedaan. Nah, kelihatan dengan jelas dan nampak. Kalau misalnya nggak kelihatan, berarti kita perlu periksakan mata, atau perlu kita bersihkan apa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Nggak bisa membedakan. Jadi bukan nyalahkan orang lain, tapi salahkan diri. Ada kekurangan di dalam mata kita atau dalam pikiran kita, sehingga kita nggak bisa membedakan antara yang alami dengan yang buatan. Sikapnya para aulia, pandangannya para aulia itu alami, bukan dibuat-buat. Ada orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh para aulia, tapi kelihatan ini alami, ini bukan, itu kelihatan. Lah kalau kita husnudzon boleh, tapi kalau tertipu jangan. Nah, kita husnudzon nggak apa-apa, tapi tertipu ya jangan. Masa kita ditipu dengan setan, dengan iblis dan pasukan-pasukannya mau? Husnudzon bagus, tapi tertipu jangan. Tertipu oleh nafsu, tertipu dengan syahwat, tertipu dengan setan, iblis, dan antek-anteknya, jangan. Lah mereka itu kan termasuk anteknya iblis. Mereka itu termasuk pasukannya iblis. Jangan kita sampai tertipu. Husnudzon boleh, harus waspada, harus hati-hati. Pokoknya hasil intinya ada tanda-tandanya.
Karena itu fanzur lidinik, perhatikan agama kamu. Wansah li nafsik oleh ikhwanik, nasihati dirimu dan saudaramu. Wa ahsinidz dzanna bil mu'minin, berbaik sangkalah kepada orang-orang yang beriman. Fanzur lidinik, perhatikan agama kamu. Artinya apa? Dalami, pelajari, dalami dan pelajari. Kemudian ingatkan diri kamu, ingatkan saudara kamu. Untuk apa? Mempelajari dan mendalami apa yang harus kita dalami dalam agama. Karena nggak bisa kita terus berada di tempat yang sama. Kita harus terus melangkah, ya, melangkah ke lebih dalam. Masa semakin tua semakin tinggi, ya, mainnya masih di kolam anak-anak, kan lucu. Ya kita harus melangkah kemana? Yang lebih dalam. Kemudian terus melangkah ke yang lebih dalam. Begitu juga kita dalam ilmu, dalam agama. Kita nggak bisa netep, masa ecek-ecek terus. Ya kita harus melangkah lebih dalam, lebih jauh. Agar apa? Kita lebih paham, lebih mengerti. Lah itu ingatkan diri kamu untuk terus melangkah lebih dalam, lebih detail dari apa yang kita pelajari. Dan ingatkan saudara kamu. Kemudian milikilah sifat apa? Berbaik sangka kepada orang-orang yang beriman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran, bahwa itu adalah kebenaran, dan berilah kekuatan kita untuk mengikutinya, menjalankannya. Wa arinal batila batinan warzuqna ijtinaba. Tampakkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan, dan berilah kekuatan kita untuk menghindari, menjauhinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk, ya, di kelompoknya orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Wa tawallana fiman tawallait. Tolonglah kami, bantulah kami, ya, jadilah pengarah buat kami dalam kelompok orang-orang yang Kau arahkan, yang Kau pimpin. Nahnu wa ahbabuna wal muslimin, kami dan pencinta kami dan umat Islam pada umumnya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.